I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Segera, teriakan naga resonan terdengar dari tubuh Long Hao Shen, ditutupi dengan cahaya keemasan yang kaya, saat energi spiritual internal suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik, dengan kedua tangannya mengacungkan pedangnya. Itu adalah Ascending Dragon Strike. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, Guardian Knight dan Retribution Knight. Karena itu, begitu dia menerobos langkah kelima, Long Hao Shen secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Tapi pada saat dia menggunakannya, pedang suci di tangan kanannya belum selesai. Bam! Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di udara, tetapi dalam sepersekian detik, siluet biru itu tersebar dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar di keempat arah. Duk! Long Hao Shen terus mendarat di lantai. Tubuhnya sedikit terpesona, dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan banyak teknik dalam waktu singkat. Bahkan kapasitas mentalnya yang berbeda dari orang biasa, tidak cukup untuk mendukungnya sepenuhnya, dan kulitnya menjadi pucat. Pada saat ini, dua pedang di tangannya dari Spiritual Condensed Weapon Creation juga tersebar. Dari awal sampai akhir, teknik pedang suci miliknya bahkan belum selesai. Namun, dia menang dan menang atas citra biru tersebut. Long Hao Shen menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya karena menentukan secara akurat sifat gambar biru yang terbuat dari cahaya itu. Gambar biru meniru keterampilannya serta energi spiritualnya. Keterampilannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya didasarkan pada kemampuannya sendiri. Dalam keadaan ini, jika Long Hao Shen terus bertahan, serangan gambar biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dia. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki energi spiritual? Apa yang diandalkan cahaya biru ini untuk menyerang? Long Hao Shen terus-menerus menggunakan banyak teknik, bukan karena dia ingin meraih kemenangan, tapi dia ingin dengan cepat menghabiskan semua energi spiritualnya. Di atas segalanya, sebelum akhirnya benar-benar menghabiskan segalanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritual, mengutuk pedang berputar tidak dapat melawan Ascending Dragon Strike, dan sebagai hasilnya, gambar biru itu dikalahkan dan karenanya tersebar. Semua ini kelihatannya sederhana, namun nyatanya, ini disebabkan oleh kombinasi antara pengetahuan dan kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa Long Hao Shen memblokir serangan tirani gambar biru sebelumnya, dia akan mengalami cedera, sama jika dia bertindak sebelum membuat prediksi yang benar ini. Pertempuran ini sulit. Terlepas dari kenyataan bahwa gambar biru tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang menghilang. Dalam kegelapan, hanya ada suara Long Hao Shen yang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Hao Shen, cahaya cemerlang berkedip. Di bawah iluminasi cahaya yang cemerlang, segala sesuatu di sekitar menjadi berbeda. Gua itu, seperti sebelumnya, masih berupa gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat di depan mata Long Hao Shen adalah platform bundar. Bagian tengah platform itu tepatnya tempat yang diterangi oleh cahaya cemerlang. Ada pedang yang melayang di peron, ujung di bawah dan gagang di atas. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, pedang ini sedikit lebih kecil. Panjang bilah pedang 1,1 meter. Pangkalnya cukup panjang, dengan panjang 40 cm. Total panjang pedang 1,6 meter. Tepi pedang itu berwarna emas, tapi itu adalah warna emas yang bersahaja. Di belakang pedang, ada banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna mewah pedang itu berubah, bukan lagi emas, tapi biru tua. Pedangnya melebar, ukirannya berubah menjadi bentuk kepala naga. Ujung pedang berwarna emas itu menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Gagang pedang yang memanjang menyerupai tubuh naga. Meskipun tubuh naga dan kepalanya agak tidak proporsional, ada perasaan harmonisasi yang aneh. Di gagang pedang biru tua, ada riak lingkaran cahaya biru lembut. Di gagang pedang, disitulah mata naga itu berada.
Kedua sisinya tertanam dengan batu permata oval emas, yang sedikit lebih besar dari koin dingin. Pangkal pedang membentuk ekor naga di ujungnya, bercabang menjadi 3 garis sepanjang 1 inci. Itu tampak sangat tajam. Di mana garpu dimulai, kedua sisi tertanam dengan batu permata biru. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung diluruskan. Setelah menjadi seorang ksatria, jumlah senjata yang dia lihat tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang paling sering dia lihat dan gunakan. Namun, dia belum pernah melihat pedang seindah yang berdiri di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan nafas pedang ini, itu tampak hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya berwarna biru dan emas ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Hanya saja itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terutama cincin berwarna emas beriak pada gagang kata yang menarik Long Hao Shen ke arahnya, selangkah demi selangkah. Benar-benar indah, itu benar-benar indah, tanpa celah. Ketika kondisi pikiran Long Hao Shen sedikit membaik, dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia sudah melangkah ke platform dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan besar, dia menelan ludah. Ini, apakah ini hadiah yang diberikan kepadaku untuk penyisihan ksatria? Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat nilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika, dia merasakan daya tarik yang luar biasa yang memegang erat telapak tangannya. Segera setelah itu, nyeri akut datang dari bagian tengah telapak tangannya. Pikirannya kaget, Long Hao Shen tidak mencoba melepaskan telapak tangannya karena dia jelas merasa bahwa dari aura pedang ini yang memberitahunya itu tidak akan menyakitinya. Setetes demi setetes darah menetes dari telapak tangan Long Hao Shen, dari gagang pedang, ke gagang pedang dan ke dalam batu permata berwarna emas. Benang demi benang darah menyebar, membasahi tubuh naga, sampai ke batu permata biru di ekor naga. Bas gemetar hebat terjadi dalam sepersekian detik berikutnya, pedang panjang di tangannya mengeluarkan puluhan ribu sinar. Long Hao Shen hampir tanpa sadar mengangkat pedang panjang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengah dan cahaya biru melingkari itu membentuk pilar besar menuju langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Udara hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Hao Shen menghilang. Sementara itu, 5 kata, satu demi satu, muncul di benaknya. Hujan biru, kembang sepatu cahaya. Ini namanya, di luar lembah Kiling. Sejak awal, Yang Haohan terus melihat ke arah lembah, tetapi sekarang, ada orang lain di sampingnya. Itu adalah ksatria suci senior kuil ksatria, Han Qian. Tuan Balai, menurutmu dia akan berhasil menundukkan pedang itu? Selama bertahun-tahun ini, banyak yang telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Bahkan ayahnya. Yang Haohan tersenyum tipis dan berkata, saya harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, diturunkan dari era kejayaan. Awalnya 2 pedang yang dijiwai menjadi satu oleh pengrajin yang maha kuasa. Pedang ini sadar diri, dan terlebih lagi seorang raja peri kuno memasang segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya akan ditarik oleh segel ini untuk melakukan persidangan. Hanya orang yang bisa lulus uji coba ini akan memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Tidak ada yang tahu level apa yang mampu dicapai Blue Rain, Hibiscus of Light, tapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Elf kuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib. Mulai dari pembuatannya, tidak pernah memiliki satu master pun. Bahkan penciptanya yang perkasa tidak cukup mampu. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini, Raja Elf yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat dan meletakkannya di sini, menunggu orang yang ditakdirkan. Dikatakan bahwa properti paling mistis dari pedang ajaib ini terdiri dari fakta bahwa selama seorang majikan mendapatkan persetujuannya, dia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya, serupa dengan peralatan keluarga. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, itu akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan bertambah kuat bersama pemiliknya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Bukan hanya itu, tetapi itu menyelesaikan prestasi ini tanpa batu permata atau prasasti tambahan. Faktanya, tidak peduli seberapa aneh dan menakutkan senjata lain, itu tidak dapat mencapai itu. Mata Hao Qian dipenuhi dengan keheranan, benar-benar layak menjadi pedang keajaiban. Kemudian,
Jika Hao Shen dapat memperoleh persetujuannya, bukankah dia akan dapat terus menggunakan pedang ini selamanya? Yang Hao Han tertawa, jangan tanya saya. Tidak ada yang menggunakan pedang ini sebelumnya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu tentang ini? Han Qian terkekeh, Master Kuil, kamu bertaruh besar kali ini. Yang Hao Han tersenyum, awalnya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini, jadi tidak masalah membiarkan dia mencobanya. Bocah tua itu memberikan pedang samsara kepada putri suci mereka, dan kami, kuil ksatria juga memiliki Sion of Light. Ini hanya Blue Rain, Hibiscus of Light, jangan bilang kamu enggan mengeluarkannya. Kami tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tidak terduga, Xing Yu benar-benar memiliki anak seperti itu. Hanya saja, aku tidak bisa memikirkan ini dengan seksama, dia seharusnya tahu anaknya memiliki tubuh Sion of Light, mengapa dia tidak membiarkan kuil itu mengerahkan semua upaya untuk merawatnya. Han Qian berkata, mungkin, itu karena hati. Yan Hao Han sedikit terganggu, berbalik dan berkata dengan kesadaran, kamu mengatakan Xing Yu ingin membiarkan anak ini melewati kekasaran dunia luar dan secara bertahap memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Han Qian tersenyum dan mengangguk, setidaknya pada saat ini, anak di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, jarang terjadi. Bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri orang yang mampu untuk benar-benar bersinar. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Kiling yang jauh, ada cahaya terang yang meroket menuju langit. Emas dengan warna biru, kedua warna dipaksakan, emas di tengah, cahaya biru melingkari sekelilingnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Dia benar-benar berhasil. Mata Yan Hao Han menunjukkan sedikit keterkejutan. Han Qian menjawab, mulut ternganga, ini terlalu cepat. Wow, Yang Hao Han terkekeh, saya sudah menduga bahwa ini akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Sion of Light. Meskipun Blue Rain, Hibiscus of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan Sion of Light, akankah elemen cahaya menyerangnya? Jangan cemas, mari kita tunggu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya.